Pada hakikatnya semua rizki makhluk berada pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjamin makhluknya mendapatkan rizki sebagai bentuk anugerah pemberian, bukan karena keharusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Orang yang menyadari hal ini dan menyerahkan urusan rizkinya kepada Allah tidak akan disia-siakan. Oleh sebab itu, siapa yang senantiasa meminta rizki kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan awan, mengirimkan hujan untuk membasahi bumi, tanaman menjadi tumbuh, dan hasilnya bisa kita nikmati dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur rizki makhluknya dengan cara sangat menakjubkan yang tidak mampu terpikirkan, bahkan oleh manusia yang paling cerdas sekalipun. Suatu hari, untuk menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan memukul batu besar dengan tongkatnya. Ketika batu itu terbelah, muncul batu kedua. Batu itu pun dipukul sampai terbelah. Ternyata di dalamnya terdapat lapisan batu ketiga. Saat batu ketiga itu terbelah, di dalamnya ada seekor cacing sekecil semut yang mulutnya terdapat suatu cairan seperti makanan. Ini menunjukkan bahwa cacing yang berada dalam 3 lapisan batu saja rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih hambanya yang selalu memohon rizki kepadanya. Siapa yang beranggapan bahwa rizki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya. Ia akan diberi rizki dari arah yang tidak pernah terduga dan tanpa susah payah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dihikayatkan bahwa ada seorang lelaki yang sangat bersih hati sebab memiliki tanggungan keluarga yang banyak. Ia ingin lari dari tanggung jawab ini dan meninggalkan keluarganya. Di jalan, ia bertemu seseorang yang menawarkan pekerjaan padanya. Maukah engkau aku beri pekerjaan memberi minum seekor burung milikku sampai kenyang dengan bayaran 1 dinar, mungkin kalau sekarang sekitar 2 juta rupiah. Sontak lelaki itu setuju dengan perasaan senang luar biasa. Bagaimana tidak, ia bisa mendapatkan bayaran banyak hanya dengan memberi minum seekor burung saja. Ia lalu ditunjukkan letak sumur dan diberi timba untuk mengambil air. Ajaib, sepanjang hari lelaki itu mengambil air, burung itu selalu meminumnya habis tapi tidak pernah kenyang. Di sore hari, lelaki itu pun putus asa. Ia susah sebab gagal mendapatkan bayaran 1 dinar tadi. Ketika itu, pemilik burung berkata, sebenarnya aku bukan manusia, aku adalah malaikat yang diutus Allah kepadamu untuk memperlihatkan kelemahanmu. Kau tidak mampu membuat kenyang seekor burung, maka bagaimana engkau mampu memberi rizki kepada keluargamu? Kembalilah kepada mereka, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rizki kepada mereka. Serahkan urusanmu dan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggulah rizki dari sisinya. Semua ini tidak berarti kita tidak perlu bekerja. Bekerjalah dengan baik, tapi jangan pernah merasa pekerjaan itu yang memberimu rizki. Dengan begitu, maka kita tidak akan terlalu gundah ketika berhenti bekerja atau hal-hal lainnya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rizki kepada kita selalu ada kapanpun dan dimanapun kita berada. Diriwayatkan oleh sahabat Samurah bin Jundub bahwa Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar serta Sayyidina Umar seringkali berpesan untuk membaca bacaan ini setiap pagi dan petang. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakanku, Engkaulah yang memberi petunjuk padaku, Engkaulah yang memberiku makan, Engkaulah yang memberiku minum, Engkaulah yang mematikanku dan Engkaulah yang menghidupkanku. Hadis riwayat Tabrani. Disebutkan bahwa siapa yang merutinkan bacaan ini setiap pagi dan petang, maka tidaklah ia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali akan diberi. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ini adalah bacaan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam senantiasa membacanya 7 kali setiap hari. Setiap kali Nabi Musa alaihissalam meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selalu memberinya. Bacalah doa ini, semoga Anda yang membacanya setiap hari akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun keperluan Anda, semoga Allah akan mengabulkannya. Wallahu a'lam.